Bismillahirrahmanirrahim. Setting wireless MikroTik mode client. Oke teman-teman, untuk mempraktekkan materi ini ya cukup dari MikroTik yang masih kosong juga nggak apa-apa ya. Ini sudah saya reset sehingga tidak ada settingan apapun. Dengan syarat teman-teman harus sudah bisa yang namanya DHCP client, terus kemudian mengaktifkan wireless di MikroTik, setting IP dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan itu belum paham, silahkan ke video-video saya yang sebelumnya. Baik, pada praktek kali ini, jadi di ruangan saya ini sudah ada wifi-nya. Saya bisa tunjukkan di laptop. Nah, ini saya sudah terhubung dengan SSID yang namanya training at Cisco, dan tentunya kita sudah tahu passwordnya. Jadi kalau kita mau menangkap dari jaringan wifi itu kita harus tahu yang pertama nama SSID-nya, nama sinyal yang mau kita tangkap. Yang kedua, jika dia memiliki password ya kita harus tahu passwordnya, gitu ya. Kalau tidak pakai password lebih mudah lagi. Oke, langsung saja mari kita praktekkan. Pertama-tama teman-teman login dulu di Winbox-nya, terus kemudian di bagian wireless. Nah, ini diaktifkan dulu ya teman-teman, diaktifkan, klik di-enablekan. Oke, sudah seperti ini. Ini saya asumsikan teman-teman sudah tahu passwordnya dari wireless yang ingin kita ambil jaringannya. Jadi nanti kita akan ambil jaringan internetnya yang akan membuat MikroTik ini bisa mengandung internet. Ya, terus kemudian untuk menyebarkan atau menyalurkannya ke perangkat yang lain, misalkan ke laptop, nah itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Atau jika teman-teman ingin eksperimen dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, itu sebenarnya bisa ke langkah yang selanjutnya. Baik, setelah kita mengaktifkan, kemudian kita setting dulu yang pertama passwordnya. Ini karena sinyal yang namanya training at Cisco tadi itu ada passwordnya, jadi saya harus setting security profile ini terlebih dahulu. Kalau misalkan sinyalnya tidak pakai password, ya langkah ini bisa dilewati. Klik security profile, kemudian tambah. Sekarang ini saya kasih namanya profil 1 aja, enggak apa-apa. Yang penting saya ingat. Silakan teman-teman diganti namanya, sesuaikan. Terus kemudian ini saya centang dua-duanya, keep TKIP-nya juga dicentang. Terus kemudian masukkan password dari sinyal yang tadi ya, yang ada di sekitarnya teman-teman. Ini karena saya tahu passwordnya adalah 123456 gitu. Silakan masukkan passwordnya. Ya. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Setelah itu kita kembali ke interface, kemudian di bagian sini WLAN 1 klik 2 kali. Oke, di tab wireless kita sudah benar ya di mode station. Kalau kemarin kita mode access point itu berarti di AP. Kalau kita mau ngambil jaringan, kita sebagai klien itu modenya station. Kemudian untuk namanya SSID ini kita bisa tulis secara manual tadi ya, training at Cisco, atau kita pakai mode scan. Supaya gampang kita pakai mode scan aja. Di sini ya teman-teman ada fasilitasnya di sini, scan, klik aja scan. Terus kemudian start. Dia akan mencari seperti ini. Nah, dapat ya seperti ini, langsung aja diklik dan klik connect. Connect. Setelah itu kita atur security profile-nya. Nah, ini kan masih default, jadi dia nggak bisa connect. Diklik, terus kemudian masukkan security profile yang telah kita masukkan tadi. Profile, terus kemudian apply, oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada error begini, ini artinya running dan ini artinya berhasil. Kita berhasil connect dengan jaringan training Cisco tadi ya.
Kalau sudah R itu berarti nama SID-nya sudah benar, terus kemudian passwordnya juga sudah benar. Nah, setelah ini kita sudah connect. Setelah itu kita harus minta IP. Supaya connect kan kita harus pakai IP address ya. Jadi ini hanya connect saja, tapi kita belum dapat IP karena kita belum minta. Nah, minta IP itu namanya DHCP client ya, seperti di materi sebelumnya. Jadi kita harus setting DHCP client untuk WLAN ini. Jika ini adalah mikrotiknya teman-teman, yang ini adalah access point yang hanya satu port saja, satu port LAN dan satu port WiFi, ini cukup di bridge, kemudian di bridge all ya, jadi WLAN-nya dengan LAN-nya di bridge, kemudian diaktifkan DHCP client-nya, jadi wireless-nya nangkap, terus kemudian diteruskan dengan kabel, dengan LAN-nya. Oke, kita ke bagian IP dan DHCP client. Dari sini kita tambah. Nah, yang bertindak sebagai DHCP client adalah WLAN 1, sehingga kita sudah benar, kita pilihannya WLAN 1, langsung apply saja dan oke. Kita tunggu sampai hasilnya seperti ini, bound. Ini artinya wireless kita sudah berhasil menangkap sinyal dan juga sudah berhasil meminta IP dari wireless yang namanya training at Cisco tadi. Nah, itu enaknya kalau kita pakai DHCP server ya. Jadi untuk klien-klien itu cukup aktifkan DHCP client, minta dapat dan tanpa perlu lagi setting IP. Kalau ingat, kalau DHCP client itu begitu dapat IP-nya, begitu juga dapat DNS-nya, dapat routers-nya juga. Oke, sampai di sini mikrotik kita ini sudah mengandung internet. Ya, kita buktikan dengan masuk ke new terminal, kemudian coba aja ping ke 14 kali, dan ini artinya sudah mengandung internet. Selanjutnya mau di routingkan atau mau disebarkan lagi menggunakan media kabel, itu nanti ya di materi routing. Untuk itu sampai di sini dulu materi untuk wireless client di mikrotik ya. Sebenarnya caranya sangat mudah dan simple. Silahkan dipraktekkan agar lebih paham. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.